Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tifator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai semakin kamu dibenci, semakin kamu bergelimang rezeki. Wow, ini adalah good news ya, atau kabar baik ya. Kenapa ya? Tarikan energi kali ini ya luar biasa ya, dimana aku merasakan bahwa ada beberapa dari kamu ya, bahkan hampir keseluruhan dari kamu yang menyimak readingan ini ya, adalah orang-orang yang sering dibenci tanpa sebab atau dimusuhi orang secara tiba-tiba tanpa ada kesalahan atau alasan yang jelas. Namun semakin kamu dibenci, aku merasa bahwa adanya energi kerezekian yang bagus ya, yang datang ke dalam kehidupanmu atau yang akan datang ke kehidupanmu ya guys ya. Oke, mari coba kita lihat ya guys ya, kenapa kok aneh ya kamu semakin dibenci, bukannya kamu semakin sulit atau bukannya kamu semakin terpuruk ya. Di sini aku merasakan energi dari dirimu, semakin kamu dibenci justru kamu semakin bergelimang rezeki. Oke, di sini ada Queen of Cups, ada the World, ada the Hermit, ada Seven of Cups, ada Ten of Wands, ada Eight of Wands or Eight of Pentacles, ada Knight of Wands, ada Wheel of Fortune, ada Justice, ada Three of Wands, I think one more, Knight of Wands or Knight of Pentacles. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate atau buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar dan menambah wawasan serta pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya guys ya. Oke, di sini aku merasakan energi dirimu yang terkoneksi dengan readingan ini ya. Kalau beberapa dari kamu, bahkan hampir sebagian besar dari kamu ini ya, sering sekali mendapatkan pertentangan atau perlawanan di circlemu ya. Entah kenapa, I don't know ya, tapi aku merasakan tidak ada kejelasan atau tidak ada alasan yang jelas kenapa mereka sepertinya membencimu dan memusuhi dirimu ya. Orang yang sepertinya membenci kamu dan memusuhi diri kamu ini tidak hanya satu ya guys ya, tapi mereka ini bergerombol ya, seperti biasa ya. Mereka itu ngajak-ngajak teman-teman yang lainnya atau tetangga-tetangga lainnya atau orang-orang di sekitarnya yang mereka kenal, yang mana kamu juga kenal gitu ya guys ya, untuk bersatu padu, bersekongkol, bekerja sama ya, untuk bergabung membentuk rencana-rencana yang tidak baik untuk menjatuhkan dirimu. Mungkin ini ada persaingan di dalam kerjaan ya guys ya, dalam usaha, bisnis ya, atau mungkin dalam kehidupan ya, bisa juga ya kalau kamu bertetangga sama orang yang mudah sekali kepanasan ya, atau mudah sekali ilfil kalau melihat orang belanja ya, mudah sekali sirik ya, tidak suka melihat orang berjaya. Nah, berarti terdeteksi adanya penyakit hati atau orang yang memiliki karakter toksik ya, atau orang yang suka menjatuhkan orang lain ya dengan cara-cara yang tidak baik ya guys ya. Bahkan di sini aku merasakan beberapa dari mereka ada yang sampai menghalalkan segala cara ya untuk bisa menjatuhkan kamu. Sepertinya lekat energi persaingan ada di sini ya guys ya. Sepertinya di sini satu gender ya. Gendernya searah. Kalau misalnya kamu cewek, nih orang cewek, kalau kamu cowok, nih orang cowok gitu ya, sejenis ya, yang tidak menyukai kamu ini ya, yang membenci dirimu, yang sangat memusuhi kamu, ini orangnya memiliki gender yang setara sama
seperti dirimu ya. Kalau kamu cewek, dia cewek gitu loh guys ya. Kayaknya ada yang sepantaran, ada juga yang lebih tua daripada kamu ya. Dia ini mengajak orang-orang sekitar bergabung untuk mencoba menjatuhkan kamu ya guys ya. Mungkin saja kamu di sini memiliki usaha yang bagus, pekerjaan yang mapan ya, atau tampilan yang perlente ya, who knows ya. Di sini dikonfirmasi oleh Queen of Cups ya. Sepertinya kamu ini memiliki sesuatu yang tidak dia miliki ya. Ini tidak selalu perkara uang ya guys ya, tidak selalu masalah duit ya. Tapi bisa juga dari segi tampilan ya, appearance, look ya. Mungkin kamu terlahir sebagai sosok yang cantik ya, ganteng, cakep gitu ya guys ya. Bisa juga dia nggak suka karena kamu diberkahi paras yang menawan, bisa juga kayak gitu ya. Jadi tidak selalu soal uang, materi ya. Mereka ini tidak selalu iri soal keuangan kamu gitu ya. Bisa juga dari segi hal yang lainnya ya, atau mungkin kamu memiliki personality, kepribadian yang baik ya, mereka nggak suka gitu ya. Biasanya sih dari tarikan energi aja ya, orang yang toksik, orang yang memiliki karakter atau habit yang tidak baik itu kalau ketemu sama orang yang berlawanan energinya itu mudah marah atau mudah sinis, mudah sentimen, tidak suka tanpa sebab gitu loh guys ya. Kamu pun kaget padahal kamu nggak ngapa-ngapain kok kamu dibenci gitu ya. Bahkan yang membenci ini tidak satu dua orang gitu, tapi bisa satu komplek ya, satu gang ya, satu kampung ya, satu gedung gitu loh guys ya. Jadi ngajak orang lain untuk sama-sama membenci dan memusuhi diri kamu ya. Mereka biasanya menggunakan cara playing victim ya guys ya, pura-pura jadi korban, pura-pura tersakiti, pura-pura terjolimi ya, pura-pura kamu yang mengusik dia gitu loh guys ya, kamu yang jahat, kamu yang tidak baik, kayak gitu ya cara mainnya gitu. Jadi mereka ini percaya aja ya, mudah percaya tanpa membuktikan, hanya mendengar omongan doang gitu ya. Biasanya yang mudah terpengaruh adalah orang-orang baru ya. Orang-orang baru itu mudah dipengaruhi karena mereka tidak tahu apa-apa kan, apalagi kalau kamu stay di lingkungan yang sama dengan orang toksik ini gitu kan. Jadi orang-orang baru yang datang ke tempat kalian ini nggak tahu apa-apa gitu ya soal situasi atau kondisi yang ada di circle kalian gitu. Jadi dia cepat-cepat buru-buru ya ngasih tahu gitu kalau kamu misalnya yang jahat, harus berhati-hati sama kamu ya, karena kamu ini orangnya begini-begini gitu. Dia neber-neber hoax ya, cerita bohong, bahkan fitnah gitu ya guys ya, agar reputasi kamu ini buruk, jelek gitu di mata orang lain. Padahal orang lain tuh nggak kenal loh sama kamu ya. Jangankan kenal, berpapasan aja gitu ya, tegur sapa aja hampir-hampir nggak ada gitu, karena kamu dan mereka atau orang-orang baru ini ya tidak saling kenal gitu loh guys ya. Tapi yang orang toksik ini ya, mereka ini mengambil kesempatan di dalam kesempitan gitu ya. Mereka seperti kayak, sorry to say ya, kayak menjilat gitu ya, menjilat orang-orang baru yang datang ke circle kalian gitu ya untuk dijadikan teman gitu ya. Mereka pandai sekali berdrama gitu. Mereka terlihat ramah, terlihat mempesona, terlihat menawan ya di hadapan orang-orang baru, sehingga orang-orang baru itu mudah sekali percaya gitu kan. Sementara kamu kan orangnya cuek gitu kan, nggak banyak omong, pendiam, jadi dikira bahkan dibilang sombong gitu ya. Makanya kan orang-orang cepat kayak memusuhi kamu, membenci dirimu gitu, karena ada tebaran cerita-cerita hoax atau berita-berita yang nggak benar tentang dirimu kayak gitu ya guys ya. Aku merasakan beberapa dari kamu ini ada yang sampai terjolimi ya oleh kelakuan orang toksik ini. Bisa jadi ini adalah tetangga kamu sendiri, atau teman sekelas kamu, atau kawan sekantor kamu ya guys ya, partner kerja kamu ya, yang memfitnah kamu atau ngada-ngada, ngarang-ngarang cerita, merekayasa gitu ya guys ya, biar kamu itu dibenci banyak orang kayak gitu ya. Namun di sini apa yang terjadi ya, bukannya kamu ini dibenci, dimusuhi orang, bukannya kamu jatuh ya, bukannya kamu terpuruk gitu ya guys ya. Malah ini aku merasakan adanya kondisi yang kontras yang sangat mengejutkan ya, bahkan mengagetkan ya guys ya. Di sini kamu sepertinya tetap duduk di singgasana kamu di sini ya. Kamu tetap duduk di singgasana kamu, tidak tergeser, tidak bisa digoyahkan, tidak bisa tergusur, tidak bisa terusir ya guys ya. Kamu tetap duduk di singgasana kamu. Artinya apa? Kamu di sini sepertinya
segala sesuatu di dalam kehidupan kamu itu tetap dilancarkan oleh semesta ya. Walaupun mereka ya, dia ini mengajak mereka ini untuk memusuhi dan membenci dirimu ya, namun itu tidak terlalu ngefek atau berpengaruh terhadap kehidupanmu, terutama dari segi rezeki ya guys ya. Walaupun mereka berusaha banget ini mati-matian ya untuk menjatuhkan kamu, agar usaha kamu gulung tikar, kerjaan kamu jadi macet ya, agar finansial kamu, ekonomi kamu menjadi kacau gitu ya guys ya. Macam-macam ini tingkah laku toksik mereka untuk mengganggu kamu ya. Kalau kamu punya usaha sendiri gitu ya guys ya, mereka akan mendatangkan berbagai macam gangguan ya guys ya, entah itu memperalat orang, memanfaatkan orang lain ya, untuk mereka suruh gangguin kamu, atau dia menggunakan jalan halus ya, main dukun ya, pakai jampi-jampi gitu ya, untuk bikin usaha kamu jadi metong, gulung tikar gitu ya guys ya. Tapi di sini aku rasa nggak ada yang mempan ya, nggak ada ya. Justru sebaliknya ya, makin kamu dibenci ini ya, semakin kamu dibenci, semakin kamu bergelimang rezeki. Aku heran loh guys di sini. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena di sini benar-benar walaupun mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa membuat rezeki kamu itu hilang, untuk menghapuskan rezeki kamu, tapi Tuhan yang kuasa, Tuhan Maha Kuasa tetap memberikan rezeki kepada dirimu. Bahkan di sini aku melihat adanya rezeki yang berlipat ganda ya buat kamu ya guys ya. Semakin kamu dibenci oleh mereka, semakin kamu bergelimang rezeki. Rezeki selalu ada, selalu mengalir. Kamu gak pernah kekurangan apapun. Walaupun misalnya rezeki kamu itu sedikit ya, gak banyak, tapi konsisten gitu, ada terus gitu. Jadi kamu tuh gak sampai kayak kekurangan tuh, gak sampai jatuh banget tuh, enggak. Kayak ada yang menampung ya, kayak ada yang menangkap, kayak ada yang memegang kamu gitu ya. Barat kata mau nyungsep kamunya, mau jatuh gitu, kayak ada yang memegang, kayak ada yang memegang dirimu, nggak jadi jatuh, kamu nggak jadi nyungsep gitu loh guys ya. Merasakan ya beberapa dari kamu ini memiliki kelancaran loh guys ya, dalam berbisnis, dalam usaha, dalam karir, dalam pekerjaanmu ya. Sepertinya ini dilancarkan atau akan dilancarkan ya oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Kenapa? Karena kamu di sini posisinya nggak salah loh guys ya. Posisinya kamu tuh berada di jalan yang benar gitu ya. Kamu nggak pernah ganggu orang, kamu nggak pernah memulai perkara dengan orang ya. Justru sebaliknya, dia, bahkan mereka ini yang memulai perkaranya dengan dirimu gitu. Mereka sengaja kok ya gangguin kamu untuk cari gara-gara, agar kamu terusik, agar kamu terpancing emosinya, agar kamu tidak betah berada di circle itu, agar kamu tidak nyaman, agar kamu terusir, agar kamu tergusur, agar kamu minggat, agar kamu pergi dengan sendirinya. Mereka tuh sengaja gangguin kamu setiap hari gitu. Tapi di sini kamu luar biasa sabar ya guys ya. Aku merasakan kamu tuh sabar banget ya. Kamu tuh memiliki level kesabaran yang ekstra tinggi gitu ya guys ya. Mungkin kalau orang biasa tuh udah marah banget gitu ya, udah kayak ngamuk-ngamuk ya. Tapi kamu tuh masih bisa menahan diri. Karena aku merasa ya, kamu tuh adalah orang-orang yang berjiwa spiritual di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh The Hermit ya. Kamu memiliki jiwa spiritual yang bagus ya. Kamu memiliki spiritualitas yang sangat tinggi ya guys ya, sehingga itu yang membuat kamu tidak mudah terpancing emosi ya. Dan justru ya, kamu mesti tahu ya, semakin kamu dibenci, semakin kamu bergelimang rezeki, itu karena energi spiritual kamu ini yang menarik rezeki orang-orang ini sebetulnya ya. Kamu memiliki kemampuan untuk menghisap apa ya, menyedot atau menarik rezeki orang-orang yang sudah menjolimi kamu. Jadi orang-orang yang sudah menjolimi kamu ini, rezekinya itu kesedot ke kamu gitu ya, diberikan semesta ke kamu gitu ya guys ya, sebagai kompensasi ya, timbal balik ya atas perbuatan jahatnya mereka, atas perbuatan jolimnya mereka ke kamu. Dan ini dikonfirmasi kembali oleh justice ya, ada keadilan ya guys ya, keadilan dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta, di mana di sini kamu diberikan keadilan ya. Orang-orang yang berbuat jolim itu sekarang mengalami kesulitan ekonomi finansial ya, itu karena rezekinya ketarik ke kamu loh guys ya. Karena kamu berjiwa spiritual. Orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi atau orang-orang yang berjiwa spiritual ini nggak bisa disakitin ya, nggak bisa dijolimin, nggak bisa diperlakukan seenaknya, nggak bisa diperlakukan buruk, karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta
akan memberikan keadilan. Tuhan bisa membolak-balikan posisi orang, ya, atau dunia orang yang tadinya berjaya bisa jatuh, yang tadinya jatuh bisa naik ke atas gitu loh guys ya. Dan dia dan mereka ini tidak menyadari, ya, bahkan mereka ini tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang spiritual. Kamu orang yang memiliki jiwa spiritual, di mana kamu memiliki koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kamu adalah orang-orang yang tidak bisa disakiti, ya. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, itu akan segera mendapatkan karmanya atau kena batunya, ya, atau nantinya akan diadili oleh Tuhan, ya. Entah dirinya sendiri atau keturunannya, ya, akan mendapatkan karma buruk, atas perlakuannya dia ini, gitu loh guys ya. Dia atau mereka ini asal ngejelepak aja, ya, asal ngejelepak gitu ya, gangguin orang tanpa tahu asal usul orang, tanpa tahu kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu ya, kamu tuh orang mana, turunan siapa gitu loh guys ya. Mereka tuh nggak ambil pusing untuk mencari tahu lebih detail mengenai dirimu, ya. Jadi asal aja nyerang kamu, asal aja nyakitin kamu, ngejolimin kamu, jahatin kamu gitu, tanpa mereka tahu ya siapa kamu ini sebenarnya. Apalagi kalau kamu ini memiliki leluhur yang pada masanya itu adalah seseorang yang rajin beribadah atau memiliki posisi yang dekat dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Itu benar-benar nggak bisa disakitin ya keturunannya atau anak cucunya ya, karena orang yang menyakitinya itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, lebih sakit dan lebih parah ya dari apa yang mereka perbuat ya. Itulah ya kompensasi, balasan atau hukuman, punishment yang diberikan oleh semesta kepada mereka-mereka yang jolim ya guys ya. Jadi di sini aku merasakan ya bahwa kamu tuh nggak apa-apa loh dibenci oleh banyak orang tuh ya, tapi rezeki kamu tuh malah makin lancar ya. Kamu sabar aja ya, sabar aja ya guys ya, karena di sini aku melihat rezeki kamu tuh makin dilancarkan ya oleh semesta. Walaupun kamu memang ada rasa sakit hati, ada rasa tidak terima, ada rasa kesal, keki ya terhadap kelakuan toksiknya mereka ya, tapi kamu mesti tahu gitu, rezeki mereka ini berpindah ke kamu loh guys ya. Dan mereka ini rezekinya di sini aku merasakan mulai seret ya. Satu persatu dari mereka pun juga merasakan kayaknya aku kena karma deh, habis jolim sama kamu, habis mereka ini jahat sama kamu, kayaknya aku kena karma deh. Itu ada yang berkata seperti itu ya, salah satu dari mereka gitu, ada yang merasakan gitu ya guys ya, bahwa apa yang mereka perbuat ini, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka ini adalah buah karma buruk dari kelakuan jahatnya mereka terhadap dirimu karena terlalu jolim terhadap kamu. Nah seperti itu. Dan di sini aku merasakan ya semesta tuh benar-benar adil ya terhadap kamu ya guys ya. Kamu diliputi dengan keberuntungan ya. Di sini dikonfirmasi oleh Wheel of Fortune ya. Ada keberuntungan yang selalu menyelimuti hidupmu, duniamu ya guys ya. Kamu selalu beruntung sepertinya ya. Kamu merasakan gak energinya semenjak kamu dijolimi atau semenjak kamu diperlakukan tidak adil oleh orang-orang sekitar? Kamu kayaknya mendapatkan sesuatu yang lebih baik gitu ya guys ya. Mungkin naik pangkat kah gitu ya, atau kamu tiba-tiba dapat rezeki, atau gaji kamu tuh nambah gitu ya, atau kamu punya income baru, atau kamu punya usaha baru ya. Ada sesuatu yang baik lah yang datang ke dalam kehidupanmu, entah kamu memiliki hubungan baru ya, ada sesuatu yang baik yang tiba-tiba datang ke kamu setelah kamu sering dijolimi oleh orang gitu. Ada nggak dari kamu yang merasakan energi adanya keberuntungan yang sepertinya menyelimuti dirimu ya, yang menyelimuti hidupmu, atau kamu itu sepertinya dilindungi terus gitu, mau celaka nggak jadi, mau mendapatkan sesuatu yang buruk nggak bisa gitu, atau gagal gitu, selalu terlindungi gitu. Itu karena adanya energi Wheel of Fortune. Jadi kejahatan mereka, kejoliman mereka secara energi dari keadilan yang muncul, dari keadilan yang diberikan oleh semesta, itu dikonversi ya menjadi keberuntungan ya. Keburukan yang mereka berikan kepadamu dikonversi oleh semesta menjadi keberuntungan di dalam kehidupanmu. Wow, luar biasa ya guys ya, karena kamu memiliki energi spiritualitas yang sangat tinggi, yang mana itu menyerap energi keberuntungan dari orang-orang yang menjolimi kamu, bahkan menyerap energi kerezekian mereka ya, menyedot rezeki mereka ya secara tidak langsung, sehingga derajat kamu yang naik di sini ya guys ya.
kamu bergelimang rezeki di sini ya. Semakin kamu dibenci orang, semakin rezeki kamu tuh lancar. Semakin mereka memusuhi kamu, semakin rezeki kamu mengalami peningkatan ya. Nah, seperti itu. Aku merasakan bahwa hasil kerja kerasmu itu tidak akan pernah sia-sia ya guys ya. Hasil kerja kerasmu tidak akan pernah sia-sia ya. Akan ada hasil yang luar biasa yang akan kamu dapatkan ya. Di sini ada Eight of Wands or Eight of Pentacles dan dikonfirmasi oleh Knight of Wands or Knight of Pentacles. Akan ada keuangan atau rezeki yang datang ke kamu ya guys ya, berkat hasil dari usahamu selama ini. Mungkin kamu ada proyek ya, atau ada kerjaan sesuatu yang kamu kerjakan gitu ya guys ya. Kamu benar-benar berusaha keras untuk bisa membangun atau memperbaiki kehidupanmu. Bahkan ada juga beberapa dari kamu yang lagi berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupmu ya guys ya. Walaupun kamu dalam kondisi yang tidak menyenangkan ya, atau masih merasakan rasa sakit gitu ya akibat dijolimi oleh orang-orang toksik ya, kamu tetap berfokus terhadap pekerjaanmu ya. Kamu tetap konsentrasi dan tetap mengusahakan apa yang bisa kamu lakukan untuk bisa menghasilkan hasil karya yang luar biasa di dalam pekerjaanmu. Dan ini tidak akan sia-sia ya, akan ada hasil ya, keuangan baru, income baru ya, rezeki yang mengalir ya, yang dilancarkan oleh semesta. Nah, seperti itu. Sebagai kompensasi atau balasan dari kesabaranmu selama ini yang telah dijolimi atau dijahati oleh orang-orang toksik. Nah, seperti itu ya guys ya. Wow, luar biasa. Dan di sini aku juga merasakan beberapa dari kamu ada yang diberikan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang ya, bahkan ada peluang emas ya yang diberikan ke kamu untuk bisa memulai sesuatu yang baru, entah itu usaha baru, entah itu kerjaan baru, entah itu hubungan baru. Pokoknya ada sesuatu yang baru yang bisa kamu mulai, yang mana kalau kamu mengambil peluang atau kesempatan ini, kamu akan bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Karena ini adalah sebagai kompensasi atau balasan dari rasa sakitmu ya, karena kamu sering dijahati atau dijolimin oleh orang ya. Kamu dibenci, kamu dimusuhi, tapi kamu nggak ngebales ya. Kamu tetap fokus terhadap usaha kamu, kerjaan kamu, kehidupan kamu. Maka sebagai gift atau hadiahnya, kamu disuguhkan peluang-peluang baru untuk bisa membuka usaha baru atau mendapatkan pekerjaan baru, yang mana ini akan membuat dirimu bergelimang rezeki ya guys ya. Wah, luar biasa. Dan tentunya kalau misalnya kehidupan kamu ini mulai membaik karena kelancaran rezeki yang kamu peroleh dari keadilan semesta, maka di sini kamu bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi dan membuat langkah kamu menjadi ringan. Jadi beban-beban kehidupan kamu akan mulai terangkat satu persatu ya guys ya. Walaupun itu memerlukan waktu ya, tidak instan, memang membutuhkan proses, tapi satu persatu akan mulai terangkat gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak perlu kesal ya, walaupun itu tidak mudah ya. Namun percayalah ya, Tuhan itu adil ya guys ya. Kamu yang tersakiti ya, maka kamu pun akan mendapatkan ganjaran setimpal atas rasa sabar kamu ya. Kamu yang tersakiti, maka kamu pun akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di depan sana ya guys ya, dimana kesabaranmu akan berbuah manis. Kesabaranmu akan membawa keberuntungan yang mana akan membuat kamu menjadi sosok yang bergelimang rezeki ya di sini ya guys ya. Beban-beban kamu, beban kehidupan kamu terutama ya dari segi ekonomi atau finansial itu akan mulai terangkat satu persatu. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya guys ya. Tetaplah kamu di sini berjuang, berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam pekerjaanmu ya. Jangan berfokus kepada mereka yang membencimu, yang memusuhi kamu, karena Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu sungguh sangat adil ya. Siapa yang menyakiti, dia akan tersakiti. Siapa yang menjolimi, dia akan dijolimi. Siapa yang jahat, siapa yang berbuat jahat, dia pun akan menerima suatu kejahatan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, seperti itu. Jadi kamu abaikan saja mereka ya, biarkan mereka melakukan berbagai hal sesuka hati yang mereka mau ya guys ya, selama itu tidak berpengaruh terhadap kehidupanmu ya. Nggak usah dihiraukan, nggak usah dipedulikan, kamu fokus aja ya untuk bisa membuat kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi. Karena di sana, di depan sana, banyak sekali hal-hal baik yang menanti kamu ya guys ya. Terutama ini soal rezeki ya, semakin kamu dibenci, itu semakin kamu bergelimang rezeki. Dan
Oleh karena kamu bergelimang rezeki, nantinya apa yang kamu manifestasikan atau apa yang selama ini kamu impikan, kamu cita-citakan, kamu inginkan, itu satu persatu akan terwujud ya. Selamat ya guys ya, congratulations ya. Ini ada satu persatu dari apa yang kamu impikan, kamu inginkan selama ini, itu akan terwujud satu persatu ya. Itu semua berkat dari kesabaranmu ya. Dan kamu yang berenergi spiritual ini mampu menarik keberuntungan, mampu menarik kerezekian dari orang-orang yang sudah menjahati atau menjolimi kamu. Dan Tuhan memberikan keadilan kepada dirimu ya, yang sudah tersakiti, terjolimi, sehingga kamu tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja, karena semakin kamu dibenci oleh orang-orang ini ya, apabila kamu mau bersabar dan tetap terus tekun, giat, bekerja, maka kamu akan mendapatkan hasil yang maksimal, mana itu akan membawa kamu kepada keberuntungan yang akan menarik kerezekian datang ke dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Virgo dan Libra ya. Oke. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa buat kamu melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat what is message from the universe for you. Only one card. Oke, di sini ada flower of gladiola, strength of character, of moral integrity. Character cannot be developed in easy and quiet. Only through experiences of trial and suffering can the soul be strengthened. Vision clear, ambition inspire, and success achieved. Oke guys, di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu menjadi seseorang yang memiliki karakter kuat dan memiliki integritas dalam moral ya. Tetaplah kamu menjadi seseorang yang memiliki karakter positif dan baik, meskipun kamu dalam goncangan atau dalam situasi yang tidak baik-baik saja, oleh karena kelakuan orang-orang toksik yang ada di circlemu atau di komunitasmu. Jangan sampai kelakuan toksiknya mereka itu merubah persepsimu, cara pandangmu mengenai hal-hal baik tentang dunia ini ya. Meskipun mereka berusaha untuk mengganggu kamu atau mengusik kehidupan kamu, itu semua tidak berhasil ya guys ya, dan gak akan mempan, karena semesta akan bertindak dan membalikkan kondisi atau situasi yang mereka ciptakan ya. Semesta akan memberikan keadilan buat kamu yang sudah bersabar. Kamu akan diberikan kemudahan dalam hal rezeki. Sepertinya kerezekian mereka ya itu akan berpindah ke kamu. Kamu akan menerima rezeki yang lancar dan lebih baik ya guys ya, setelah kamu mendapatkan perlakuan yang buruk dari mereka. Karena semesta itu memberikan keadilan terhadap dirimu. Kamu tidak akan dibiarkan mengalami kehancuran dan keterpurukan di dalam hidupmu, karena kamu posisinya berada di jalan yang benar. Kamu tidak pernah mengganggu orang, kamu tidak pernah mengusik orang, kamu tidak pernah memulai duluan ya untuk berinisiatif menjatuhkan orang lain gitu ya. Pembentukan karakter memang tidak mudah berkembang ya guys ya. Semuanya itu membutuhkan waktu ya. Karakter kamu pun terbentuk itu dengan waktu. Begitu juga dengan karakter mereka. Setiap orang itu membawa karakter yang berbeda sesuai dengan backgroundnya mereka ya. Lifestyle-nya mereka, background mereka hidup di masa lampau ya. Itu semua memiliki andil dalam pembentukan karakter seseorang ya guys ya. Kamu dan mereka, kamu dan dia itu berbeda ya. Itu kenapa kamu dan mereka, kamu dan dia itu memiliki sesuatu yang kontras ya. Karena mungkin kamu mempertahankan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar ya di dalam kehidupanmu, sementara mereka suka bikin rusuh ya, atau mereka selalu berusaha untuk mencari gara-gara karena memang mereka mungkin saja berasal dari keluarga toksik, atau punya background kehidupan yang tidak baik, atau punya trauma masa lalu yang masih belum sembuh ya, sehingga mereka seolah-olah kayak mau menularkan itu ya, menularkan energi negatif itu ke kamu gitu loh guys ya. Jangan sampai kamu tertular energi negatif ya. Jangan sampai perlakuan mereka itu jadi nempel ke kamu ya, atau
kamu jadi ikut-ikutan untuk mengadopsi karakternya mereka gitu ya guys ya. Kalau kamu meladeni mereka gitu ya, jangan sampai kamu terkontaminasi dengan energi negatif mereka ya. Mereka tuh selalu negatif ya energinya, itu karena pembawaan kehidupan mereka di masa lalu ya. Dan itu yang membentuk karakter-karakter mereka jadi toksik, karena mereka memiliki kehidupan masa lalu yang mungkin saja menyulitkan, yang mungkin saja suram, atau rasa dari keluarga yang toksik ya, atau bermasalah gitu ya guys ya. Sementara mereka masih belum healing ya, atau masih menyimpan luka batin ya, hingga mereka mengekspresikannya ke orang lain yang seharusnya tidak mereka perlakukan sebagaimana mereka pernah diperlakukan buruk di masa lalu. Nah, seperti itu ya. Melalui experience atau pengalaman kamu ya, yang mana kamu sebenarnya diberikan ujian atau cobaan hidup oleh Tuhan ya, dan mendapatkan rasa sakit atau penderitaan ya oleh karena kelakuan toksik seseorang atau beberapa orang. Nah, itu akan membuat jiwa kamu itu semakin kuat ya guys ya, memperkuat keteguhan jiwa kamu ya, dan akan memperkuat kepercayaan dirimu ya. Keyakinan kamu atau iman kamu akan semakin kuat ya guys ya. Kalau kamu bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh adil karena memberikan kamu keadilan ya terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Kamu melihat sendiri nantinya orang-orang toksik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan jolimnya mereka ya. Karena hukum tabur tuai masih berlaku hingga sekarang ya guys ya. Karma itu pasti ada ya. Apa yang diperbuat itu akan kembali pada pelakunya atau mereka yang melakukannya. Nah, seperti itu ya. Dengan kamu mengalami atau melalui atau melewati masa-masa sulit, masa-masa di mana kamu mengalami rasa sakit hati atau derita ya, maka kamu akan menemukan jiwamu akan lebih kuat, kamu akan mudah terinspirasi dan akan bisa mencapai kesuksesan di masa depan. Karena biasanya rata-rata orang sukses itu berangkat dari atau berasal dari orang-orang yang pernah terpuruk atau pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan atau pernah berada di titik terendah di dalam kehidupannya mereka, dan mereka berusaha untuk bangkit, berpijak dari keterpurukan untuk bisa mengubah nasib dan mencapai kejayaan di masa depan ya. Itu adalah salah satu cara semesta untuk memberikan keadilan terhadap orang yang terjolimi atau tersakiti ya. Kalau orang yang terjolimi atau tersakiti tetap berada di jalan yang benar, buat kebaikan, tetap melakukan hal-hal yang baik dan yakin dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka akan ada kebaikan dan hal-hal yang baik yang akan dia terima. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi dan dukungan kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, kerezekian yang baik, keberuntungan, dan keberlimpahan di dalam kehidupan kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.